Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliana Putri dengan NPM 22106311110099 dari kelas 5C. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu sebutkan jalur apa saja yang dipakai oleh para mubalik untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, yang pertama, jalur yang pertamanya yaitu perdagangan. Nah, pedagang Muslim yang berasal dari Arab, terus Persia, India, ikut berperan penting untuk menyebarkan Islam di Indonesia, seperti di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Barat. Nah, jalur yang kedua yaitu ada jalur pernikahan. Jalur ketiga yaitu jalur pendidikan seperti pesantren. Yang keempat ada tasawuf, yang kelima melalui politik, yang keenam, yang terakhir itu melalui kesenian. Nah, pada proses ini yang paling terkenal atau yang paling populer yaitu Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Soal yang kedua yaitu mengapa agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, agama Islam merupakan agama yang sangat sederhana dan agama yang universal. Dikarenakan ibadahnya yang mudah diterapkan dan juga agama Islam memiliki syarat untuk masuk Islam ini sangat mudah. Hanya membaca 2 kalimat syahadat saja, tidak memerlukan ritual-ritual seperti agama-agama lain. Baik, soal yang ketiga yaitu jelaskan cara penyebaran agama Islam pada masa Rasulullah SAW pada periode Mekah. Nah, yang pertama di sini ada fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada saat itu Rasulullah SAW berusia 40 tahun dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 17 Ramadan sebelum hijrah. Nah, orang yang pertama kali masuk agama Islam yaitu yang pertama ada Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, terus Abu Bakar, Zaid, dan juga Ummu Aiman. Nah, yang kedua fase perjalanan pendidikan agama Islam yaitu dengan cara dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Fase ketiga yaitu dakwah secara umum. Pada musim haji, Rasulullah SAW mendatangi kemah-kemah haji untuk menyebarkan agama Islam. Nah, pada awalnya banyak yang menolak, kecuali para jamaah haji yang dari Yasrib, yaitu dari kabilah Khazraj. Fase keempat yaitu lembaga pendidikan Islam. Nah, pada saat itu rumah Arkom Ibnu Abi Arkom tempat pertama kali berkumpulnya kaum muslim bersama Rasulullah untuk belajar hukum-hukum dan dasar-dasar ajaran Islam. Fase selanjutnya yaitu ada materi pendidikan agama Islam. Nah, ajaran yang pertama kali yang diajarkan yaitu Tauhid dan yang terakhir Al-Quran. Nabi selalu menganjurkan kepada kaumnya dan para sahabat-sahabatnya untuk menghafal Al-Quran dan juga membacanya, selalu membacanya dan diwajibkan membacanya ketika sholat. Oke, baik. Soal yang terakhir yaitu ceritakan salah satu tokoh penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, di sini saya mengambil salah satu sunan yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini lahir pada tahun 1448 di Pasai Aceh. Nah, sejak muda Sunan Gunung Jati ini menerima pengajaran agama Islam yang sangat kuat di keluarganya. Nah, dan dia juga melakukan perjalanan ke berbagai negara di Timur Tengah, yaitu seperti Mekah dan Madinah. Nah, setelah kembali ke Nusantara, ia memulai dakwahnya di Cirebon. Salah satu langkah besar dalam dakwahnya ini, Sunan Gunung Jati membangun atau mendirikan Kesultanan Cirebon. Adapun 2 metode dakwah yang Sunan Gunung Jati lakukan yaitu yang pertama pendidikan dan pengajaran, yang terakhir pembangunan infrastruktur keagamaan yang seperti kita ketahui yaitu Kesultanan Cirebon.